Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai di hati. Perkenalkan, nama saya Amadia Kisyapan Sariang dengan NIM 2014-2010-03. Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 3. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan program studi ilmu keperawatan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan makalah tentang risiko dan hazard dalam pengkajian asuhan keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Revelino Hamel Eskep MKes. Setelah kita masuk pada pembahasan, di pembahasan ini yang pertama, faktor risiko dan hazard di tempat kerja. Dalam melakukan pekerjaan, perlu dipertimbangkan berbagai potensi bahaya serta risiko yang bisa terjadi akibat sistem kerja atau cara kerja penggunaan mesin, alat dan bahan, serta lingkungan di samping faktor manusianya. Istilah hazard ini atau potensi bahaya menunjukkan adanya sesuatu yang potensial untuk mengakibatkan cedera atau penyakit, kerusakan atau kerugian yang dapat dialami oleh tenaga kerja atau instansi. Di tempat kerja, kesehatan dan kinerja seseorang pekerja sangat dipengaruhi oleh yang pertama, beban kerja berupa beban fisik, mental, dan sosial, sehingga upaya penempatan pekerja yang sesuai dengan kemampuannya perlu diperhatikan. Yang kedua, kapasitas kerja yang banyak tergantung pada pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, keadaan gizi, sebagainya. Yang ketiga, lingkungan kerja sebagai beban tambahan baik berupa faktor fisik, kimia, biologi, ergonomik maupun aspek psikososial. Kondisi lingkungan kerja misalnya panas, bising, berdebu, zat-zat kimia dan lain-lain dapat menjadi beban tambahan terhadap pekerja. Kita masuk pada yang kedua. Yang kedua ini hazard dan pengendaliannya. Berdasarkan National Safety Council mengatakan bahwa hazard adalah faktor-faktor intrinsik yang melekat pada sesuatu berupa barang atau kondisi dan mempunyai potensi menimbulkan efek kesehatan maupun keselamatan pekerja serta lingkungan yang memberikan dampak buruk. Firenze tahun 1978 mendefinisikan hazard sebagai suatu material atau kondisi yang berpotensi di tempat kerja di mana dengan tahu tanpa interaksi dengan variabel lain dapat menyebabkan kematian, cedera, atau kerugian lain. Komponen bahaya terbagi menjadi 5. Yang pertama, karakteristik material. Yang kedua, bentuk material. Yang ketiga, hubungan pekerjaan dan efek. Yang keempat, kondisi dan frekuensi penggunaan. Yang kelima, tingkah laku pekerja. Sekarang kita masuk pada yang ketiga, ini jenis-jenis hazard. Berdasarkan karakteristik dampak yang diakibatkan oleh suatu jenis bahaya, maka jenis bahaya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu bahaya kesehatan kerja dan bahaya keselamatan kerja. Bahaya kesehatan kerja berupa bahaya fisik, kimia, biologi. Bahaya keselamatan atau safety hazard
fokus pada keselamatan manusia yang terlibat dalam proses peralatan dan teknologi. Jenis-jenis safety hazard antara lain yang pertama mechanical hazard, yang kedua electrical hazard, yang ketiga chemical hazard. Kita masuk pada yang keempat. Nah, yang keempat ini pengendalian hazard. Hazard atau bahaya dapat dihindari ataupun dampak dari hazard tersebut dapat diminimalkan. Alat pelindung diri atau yang kita sebut dengan APD adalah pilihan terakhir yang dapat dilakukan untuk mencegah paparan bahaya pada pekerja. Yang kelima, risiko. Kata risiko ini berasal dari bahasa Arab, yaitu risk, yang berarti pemberian. Menurut Kamus Webster, risiko adalah kemungkinan timbulnya kerugian, cedera, keadaan yang merugikan, atau perusakan. Menurut Kolluruh, tahun 1996 ada 5 macam tipe risiko, yaitu yang pertama risiko keselamatan. Nah, risiko keselamatan ini memiliki probabilitas rendah, tingkat paparan dan konsekuensi tinggi, bersifat akut, dan jika terjadi kontrakan langsung terlihat efeknya. Yang kedua, risiko kesehatan ini memiliki probabilitas tinggi, tingkat paparan dan konsekuensi rendah, dan bersifat kronis. Yang ketiga, risiko lingkungan dan ekologi. Yang keempat, risiko finansial. Yang kelima, risiko terhadap masyarakat. Masuk pada yang keenam, manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu kumpulan dari berbagai tahapan kegiatan yang bertujuan untuk mengelola risiko, keselamatan dan kesehatan dalam suatu aktivitas kegiatan. Tahapan proses manajemen risiko ini terdapat 7. Yang pertama, penetapan ruang lingkup. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, analisis risiko. Yang keempat, evaluasi risiko. Yang kelima, pengendalian risiko. Yang keenam, monitoring dan review. Yang ketujuh, komunikasi dan konsultasi. Ketujuh, penerapan keperawatan kesehatan kerja. Keperawatan kesehatan kerja adalah menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Yang kedelapan, fungsi dan tugas perawat dalam K3. Fungsi dan tugas dalam usaha keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perawat, dan yang kedua, tugas perawat. Masuk yang ke-9, hazard dan risiko dalam proses pengkajian dan perencanaan. Dalam melakukan proses pengkajian dan perencanaan pada pasien, perawat harus memperhatikan hazard dan risiko yang kemungkinan terjadi, seperti yang pertama, pelecehan verbal saat berkomunikasi dengan pasien dan keluarga. Yang kedua, kekerasan fisik pada perawat ketika melakukan pengkajian. Yang ketiga, pasien dan keluarga acuh tak acuh dengan pertanyaan yang diajukan perawat. Yang keempat, risiko tertular penyakit dengan kontak fisik maupun udara saat pemeriksaan fisik. Yang kelima, perawat menjadi terlalu empati dengan keadaan pasien dan keluarganya. Masuk pada yang ke-10, upaya mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard pada perawat dalam tahap pengkajian berdasarkan kasus penyakit akibat kerja. Yang pertama, batasi akses ke tempat isolasi. Yang kedua, menggunakan APD dengan benar. Yang ketiga, SOP memasang APD
Jangan ada sedikit pun bagian tubuh yang tidak tertutup APD. Yang keempat, petugas tidak boleh menyentuh wajahnya sendiri. Yang kelima, membatasi sentuhan langsung ke pasien. Yang keenam, cuci tangan dengan air sabun. Yang ketujuh, bersihkan kaki dengan semprot ketika meninggalkan tempat lepaskan APD. Yang kedelapan, lakukan pemeriksaan berkala pada pekerja. Yang kesembilan, hindari memegang benda yang mungkin terkontaminasi.